bunga yang lebar-lebar dan besar, di mana rata-rata lebar ukuran besarnya bunga ini menyamai telapak tangan orang dewasa. Bunganya indah ya sahabat garden. Hal ini disebabkan karena, dan ini artinya tanaman tersebut jangan sampai mengalami kekeringan atau mengalami stressing. Ciri fisik yang mudah terlihat jika tanaman ini terpenuhi pasokan air dan juga kebutuhan nutrisi yang terpenuhi bisa kita lihat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi sahabat garden di seluruh Nusantara dan dimanapun berada. Pagi hari ini saya tengah berada di depan pintu gerbang halaman depan rumah sebagai hiasan pagarnya. Untuk aksesoris pagar rumah ini saya tambahkan gapura, serta untuk mempercantik gapura ini saya tambahkan tanaman-tanaman hias yang jenisnya merambat. Di sini saya pakai tanaman philodendron red emerald, dan untuk bagian atasnya saya rambatkan tanaman alamanda yang berwarna bunga kuning emas. Sebagai penambah wawasan, untuk nama lain dari bunga alamanda ini, orang biasa ada yang menyebut bunga lonceng kuning atau trompet emas, dan juga ada yang menyebutnya buttercup. Untuk istilah nama latinnya adalah Alamanda cathartica. Asal tanaman ini adalah dari negara lain, yaitu Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Brazil. Dalam mempercantik gapura ini, saya pasangkan tanaman philodendron red emerald dan alamanda ini di setiap tiang kaki gapura kiri dan kanan. Dan untuk tanaman alamanda di sebelah kanan ini adalah hasil stek batang dari tanaman alamanda dari posisi yang sebelah kiri, di mana tanaman alamanda yang sebelah kiri itu lebih awal menanam atau menjadi induk dari semua tanaman alamanda ini. Tanaman alamanda itu memiliki beraneka ragam warna ya sahabat. Ada yang berwarna pink, ungu, coklat, merah, dan juga putih. Dan di sini yang saya tanam adalah alamanda yang berwarna kuning. Dan untuk alamanda yang berwarna kuning ini warnanya sangat kontras, tegas, menarik perhatian karena warnanya memang genjreng gitu. Aku juga genjreng. Apa sih genjreng? Maksudnya warna dari bunga ini bikin lebih sensasi, ditambah posisi bunga yang berada di atas kepala kita menjadikan nuansa rumah menjadi lebih atraktif dan lebih menarik perhatian. Banyak orang tidak tahu ragam manfaat atau keuntungan dari menanam tanaman alamanda ini. Perlu sahabat garden ketahui, selain tanaman ini layak dan pantas sebagai pemanis atau untuk dijadikan dekorasi taman, dinding rumah, ataupun penghias pagar, tanaman ini memiliki segudang khasiat dan manfaat untuk kesehatan dalam menyembuhkan beberapa jenis penyakit. Dan faktanya memang tanaman alamanda juga biasa dijadikan sebagai tanaman obat bagi sebagian orang yang peduli dengan obat yang berbahan dasar dari tanaman herbal. Kita bahas beberapa manfaat dari bagian tanaman ini. Untuk bagian akar bisa untuk mencegah penyakit kuning. Dan untuk bunganya digunakan untuk pengobatan komplikasi malaria dan pembengkakan limpa dengan cara meminum air rebusan dari akar ataupun bunga, tergantung penyakit yang akan ditangani. Untuk bagian daun dari tanaman ini memiliki senyawa alkaloid yang berfungsi sebagai detoksifikasi dan digunakan sebagai obat bisul, eksim, dan kurap yang cukup mujarab. Dan untuk bagian buahnya mengandung beberapa senyawa seperti saponin dan flavonoid. Untuk di bagian kulit buahnya mengandung senyawa jatanin dan saponin. Maka tidak heran jika tanaman alamanda ini mampu mengobati berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit,
penyakit kerusakan hati, penyakit kuning, mengobati penyakit disentri, sembelit, mengobati pembengkakan pada limpa, mencegah radikal bebas, membunuh bakteri, penawar racun dalam tubuh, menurunkan panas demam, dan juga bagian kelopak daunnya bisa digunakan sebagai obat pencahar. Sungguh luar biasa ya, banyak ragam manfaat dari tanaman ini sahabat. Puncak ketinggian gapura ini dari bawah sampai ke atas berjarak 350 cm atau 3,5 meter. Dan uniknya tanaman alamanda ini mampu merambat sampai ke atas, bahkan sampai melebihi puncak ketinggian gapura. Untuk tanaman alamanda yang di sebelah kanan saya ini memiliki bunga yang lebar-lebar dan besar, di mana rata-rata lebar ukuran besarnya bunga ini menyamai telapak tangan orang dewasa. Bunganya indah ya sahabat garden. Hal ini disebabkan karena batang utama dari pohon ini hanya memiliki sedikit percabangan, yaitu yang ada di sini hanya 3 cabang, tidak banyak-banyak, tidak seperti tanaman alamanda yang sebelah kiri gapura yang memiliki banyak percabangan, sehingga nutrisi banyak terbagi-bagi, baik itu untuk pertumbuhan tanaman dan perkembangan bunga. Tip atau kunci sukses dalam memelihara tanaman alamanda agar tumbuh subur dan rajin berbunga sebenarnya sangat mudah ya sahabat garden. Untuk tips yang pertama, tempatkan tanaman alamanda ini di tempat yang tercukupi sinar matahari dari pagi hingga sore, karena sifat atau karakter dari tanaman ini sangat membutuhkan cahaya sinar matahari yang banyak dalam proses pertumbuhannya. Untuk tips yang kedua yaitu selalu menjaga kelembaban tanah, dikarenakan tanaman alamanda ini masuk ke dalam kategori tumbuhan jenis rambat. Jadi untuk pertumbuhan tanaman ini sangat membutuhkan pasokan air yang mencukupi. Untuk waktu penyiraman bisa kita lakukan di waktu pagi dan sore, atau bisa dicek dengan melihat kondisi kelembaban media tanam atau media tanah dari tanaman tersebut. Dan ini artinya tanaman tersebut jangan sampai mengalami kekeringan atau mengalami stressing. Ciri fisik yang mudah terlihat jika tanaman ini terpenuhi pasokan air dan juga kebutuhan nutrisi yang terpenuhi, bisa kita lihat dari bentuk daun yang tebal, warna daun yang hijau mengkilat, serta batang pohon tanaman ini yang sudah tua berwarna coklat mengkilat. Jika tanaman alamanda dalam kondisi sehat begini, bisa dipastikan tanaman alamanda akan terus berbunga tiada henti dan tanpa mengenal musim. Untuk media tanam yang saya pakai pada tanaman alamanda ini, pada awalnya saya berikan yang pertama kompos, kemudian kotoran hewan yang telah difermentasi dan kering. Selanjutnya saya berikan sekam bakar, di mana ketiga media tanam tersebut tercampur di dalam satu lubang yang saya buat 1 minggu sebelum tanaman ini di-grounding. Adapun untuk unsur media tanah tercampur pada saat bibit tanaman mulai diturunkan. Di tangan saya ini adalah media tanam humus bambu. Humus bambu ini saya pergunakan sebagai topping dari mulai awal penanaman sampai sekarang, yang mana humus dan akar bambu ini saya fungsikan sebagai pengganti mulsa dan juga sebagai pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah serta menyehatkan perakaran untuk tanaman alamanda ini. Untuk usia tanaman ini dari mulai awal grounding sampai sekarang ada di usia sekitar 8 bulanan. Dan tanaman ini mulai produktif berbunga dimulai sejak 2 bulan setelah grounding. Sampai sekarang tanaman ini tidak putus berhenti berbunga dan terus berbunga. Untuk pemupukan susulan pada tanaman ini, saya hanya mempergunakan pupuk organik yang berasal dari tanaman alamanda ini, baik itu diberikan secara langsung kepada tanaman dalam bentuk kompos
ataupun diolah terlebih dahulu untuk dijadikan bahan untuk pembuatan VOC atau pupuk organik cair. Yang mana bahan baku untuk pembuatan VOC ini kita campur dengan limbah dapur, baik itu limbah bekas sayuran, buah-buahan, daun-daun maupun rumput liar, atau sisa bekas makanan. Yang mana kemudian kita olah untuk dijadikan VOC, baik itu kita proses dalam bentuk fermentasi atau proses dengan cara pembusukan, atau istilah modern dalam teknologi pertanian Korea dinamai GLF atau Jadam Liquid Fertilizer. Artinya, GLF adalah larutan pupuk organik yang dibuat dari pembusukan bahan organik dengan adanya mikroorganisme positif. Bahan yang digunakan mempengaruhi dari sifat pupuk. Bisa dari rumput liar, sisa-sisa atau limbah dari tanaman itu sendiri, dari mulai akar, batang, daun, bunga, bahkan sampai buahnya dari tanaman tersebut. Satu hal yang membedakan antara VOC yang dihasilkan melalui proses fermentasi dan yang melalui hasil proses pembusukan atau GLF. Untuk proses fermentasi membutuhkan molase. Umumnya biasa dipakai dari tetes tebu atau gula yang berfungsi sebagai makanan dari mikroorganisme pengurai yang positif. Sedang untuk GLF atau proses pembusukan tidak membutuhkan itu. Dan untuk penggantinya hanya membutuhkan garam krosok yang berfungsi sebagai pelengkap unsur-unsur mineral yang terkandung di dalam VOC itu nantinya. Untuk pemberian kompos secara langsung bisa dilakukan dengan catatan tanaman yang berkayu sudah berusia dewasa dan dari vegetatif siap-siap menuju proses ke generatif. Jadi pada prinsipnya sistem pemupukan yang saya pakai adalah cara organik, yang mana asalnya dari alam dikembalikan lagi kepada alam. Ente kadang-kadang ente. Kaget. Yang dimaksud dari kembalinya lagi ke alam di sini adalah dari batang kembali menjadi batang, daun kembali menjadi daun, bunga kembali menjadi bunga, dan buah kembali menjadi buah. Dalam pemberian pupuk organik cair ini, rutinnya kita berikan seminggu sekali. Setelah dicampur dengan air dengan rata-rata perbandingan bisa 1:20 atau 1:50 tergantung kebutuhan nutrisi dari setiap masing-masing tanaman itu sendiri. Ciri VOC yang sudah matang sempurna hasil melalui proses GLF bisa dilihat dan ditandai dengan yang pertama sudah tidak berbau, yang kedua cairan berwarna coklat, tidak saat seperti proses pelepasan unsur hara yang berwarna hijau keruh. Untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari proses GLF ini memerlukan waktu yang cukup lumayan lama, bisa mencapai 3 bulan lamanya. Untuk perbanyakan tanaman alamanda ini sangatlah gampang dan mudah ya sahabat garden. Tanpa harus melalui semai biji ataupun cangkok, cukup hanya dengan menstek dari batang tanaman alamanda ini yang sudah berumur. Di sini saya peragakan cara menstek batang tanaman alamanda ini, di mana saya sering melakukannya kegiatan menstek tanaman alamanda ini dan berhasil dengan sukses. Untuk langkah pertama, kita pilih dan ambil batang alamanda yang berukuran cukup atau sedang, tidak terlalu tua atau tidak terlalu muda, serta kita pilih usahakan untuk mengambil batang atau ranting yang sedang tumbuh bunga atau yang sudah berbunga. Selanjutnya, batang yang telah kita pilih dari pohon alamanda tadi kita potong dan pilih kembali dengan ukuran panjang 20 atau 30 cm, atau bisa juga kita ambil 3 atau 4 ruas buku dari batang tanaman alamanda ini, di mana satu ruas buku kita tancapkan kepada media tanam sebagai calon tumbuhnya perakaran baru,
Dan untuk yang 3 ruas buku lagi sebagai bakal dari calon munculnya tunas-tunas yang baru. Untuk proses selanjutnya, ujung dari pangkal tanaman ini kita runcingkan dan kita olesi bawang merah, di mana berfungsi sebagai zat PT atau zat perangsang tumbuh akar, yang mana kandungan auksin dan gilberin dari bawang merah ini berfungsi untuk memancing keluar perakaran baru dari batang tanaman alamanda ini. Selanjutnya kita diamkan kurang lebih setengah jam, yang bertujuan agar supaya zat yang terkandung di dalam bawang merah tersebut meresap ke dalam batang tanaman alamanda ini. Adapun untuk daunnya kita hanya sisakan sedikit saja. Selanjutnya kita tancapkan batang tanaman ini ke dalam media tanam dengan kedalaman kurang lebih 6 atau 8 sentian sudah cukup. Untuk proses penyemaian batang tanaman ini jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung ya sahabat. Adapun untuk mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, kita juga bisa gunakan penyungkupan pada proses penyemaian tanaman ini. Oke sahabat garden sekalian dimanapun berada, bagaimana setelah melihat atraksi flying flowers in the sky? Catat. Flying flowers in the sky atau bermain bunga di atas langit. Video dari tanaman alamanda ini, apakah tertarik untuk menjadikan bisnis atau peluang usaha dari bisnis tanaman hias? Atau menanam tanaman alamanda ini hanya sekedar untuk penghias atau dekorasi pekarangan di rumah Anda? Dan itu semuanya kembali kepada mindset pola pikir kita masing-masing. Namun, acap kali yang tadinya sebuah hobi bisa menjadikan peluang bisnis yang prospektif dan menguntungkan. Baik sahabat garden, dimanapun Anda berada, cukup sekian video singkat dari saya ini. Semoga menjadikan inspirasi dan menambah wawasan, serta bisa menjadikan motivasi dan berkreasi dalam seni mendekorasi ruang dan tempat. Salam sukses dan sehat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.